Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur dan nyala milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta nikmatnya. Semoga kita di antara hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Dengan syukur itu fa insyaallah Allah akan melipat gandakan kebesaran yang telah diberikan kepada kita. Sholawat teriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan materi pada pagi hari yaitu tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Kita mengetahui firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah menciptakan manusia ini hanyalah untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah yang kita sampaikan dalam materi hari ini adalah ibadah sholat yang waktunya, jumlah rakaatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat ibadah itu ada 3 ketentuan. Yang pertama, ibadah itu harus ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan semuanya kita niatkan kepada Allah untuk menggapai ridhonya Allah. Yang ketiga, ibadah itu harus ada contohnya dari Rasulullah. Manakala ibadah itu tidak ada contohnya, bahwa ra'dun, maka akan tertolak. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah, masih di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arakiin. Sesungguhnya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di sini sudah ditentukan waktu dan pelaksanaan sholat sesuai dengan ketentuan syariat. Ayat berikutnya ada surat Al-Ma'un yang sering kita bahas dan juga kita hafalkan kepada anak didik kita, yaitu ayat keempat dan kelima. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakah kamu bagi orang yang sholat. Kenapa orang sholat bisa celaka? Karena kadang kita sering menunda-nunda waktu sholat. Dan itu termasuk di dalam orang-orang yang mendustakan agama Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan apa sih kewajiban sholat ini hubungannya dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Sholat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ingat bahwa sholat itu adalah perintah langsung yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Palestina. Kemudian Allah menuju ke langitnya, ke Sidratul Muntaha bersama dengan malaikat Jibril. Di situ Allah memberikan pelajaran kepada Muhammad dengan berbagai peristiwa yang kelak nanti akan dilakukan oleh umatnya. Sehingga kita memahami bahwa ibadah sholat ini adalah barometer di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Dengan sholat yang baik, fa insya Allah ibadah yang lainnya, zakat kita insya Allah akan diterima. Dengan sholat yang baik dan benar, insya Allah haji kita juga akan diterima. Pada intinya sholat adalah sumber dari segala kegiatan kita yang menjadikan amal kita diterima oleh Allah. Bila mana sholat kita baik, insya Allah amal yang lainnya juga akan diikuti dengan kebaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sholat sebagai barometer dalam keimanan kita. Jika mana sholat kita benar, fa insya Allah memiliki diri kita jiwa yang pemaaf, memiliki rasa sabar dalam hati kita, memiliki rasa peduli kepada orang lain, memiliki rasa empati kepada orang lain. Dan perlu kita ingat bahwa sholat yang satu dengan sholat yang lainnya merupakan penghapus dosa-dosa kita,
Begitu juga dengan sholat Jumat hari ini dan Jumat minggu berikutnya adalah penghapus dari dosa yang pernah dilakukan. Sholat adalah koneksi yang terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Kita bersujud di bumi, pintu langit kita ketuk, fa insya Allah semua persoalan kita dimudahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa baik, maka diamlah. Dan diam itu adalah emas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam artian hadis tersebut mengatakan sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk senantiasa berkata baik. Bagaimana yang lisan Allah berikan ini kita gunakan untuk menuju kedamaian keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaki yang Allah berikan ini kita langkahkan untuk menuju keridhaannya. Hati yang Allah titipkan ini senantiasa untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebanyak apapun persoalan kita, janganlah kita mengadu kepada siapapun, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang benar sesuai dengan syariat Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau boleh saya memberikan pantun untuk hari ini. Pendekar tua bawa pena, naik kuda tiada talinya, tunaikan sholat dengan sempurna, di akhirat kelak akan ditanya, karena sholat adalah ibadah yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kali, lihat kapal berbaris rapat tiba di Jawa mengangkut alpukat. Marilah sholat selagi sempat sebelum jiwa dijemput malaikat. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Semoga Allah selalu